Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan sekilas video tentang micro teaching materi IPS kelas 5, tema 7 subtema 1 yang berkaitan dengan model pembelajaran inovatif yang saya pilih, yaitu model pembelajaran VAK. Model pembelajaran VAK sendiri itu disebut dengan model pembelajaran visual, auditori, dan kinestetik, yaitu pengertiannya adalah gaya belajar multisensorik yang melibatkan 3 unsur gaya belajar, yaitu yang pertama penglihatan, pendengaran, dan gerakan. Gaya belajar multisensorik ini mempresentasikan bahwa guru sebaiknya tidak hanya mendorong siswa untuk menggunakan satu modalitas saja, tetapi berusaha mengkombinasikan semua modalitas tersebut untuk memberi kemampuan yang lebih besar dan menutupi kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kali ini ada yang nggak berangkat nggak ya? Tapi ada yang kirinya, ada yang kosong bangkunya? Ada. Alhamdulillah. Untuk masukkan materi, kita berdoa bersama-sama ya. Kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang tema 7 dan subtema 1 tentang peristiwa dalam kehidupan. Materi singkatnya ada sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda terhadap para tokoh daerah-daerah. Untuk materi selanjutnya lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas materi dengan tema 7 yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan oleh kelas 5. Mari kita simak bersama-sama. Kita akan pelajari kali ini yaitu tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dan peristiwa perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya yaitu tentang sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Mari kita simak beberapa peristiwa penting dari sistem tanam paksa itu sendiri. Yang pertama, apakah tanam paksa itu? Yaitu sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Siapakah tokoh yang memperkenalkan sistem tanam paksa? Yaitu pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa, yakni sistem tanam paksa pertama kali yang diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah di luar Jawa. Dan di manakah sistem tanam paksa itu dilaksanakan? Tanam paksa dilaksanakan di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kemudian materi tentang peristiwa perlawanan terhadap bangsa Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis, pada tahun 1511 terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap bangsa Portugis itu sendiri. Yang pertama, alasan kenapa Ternate melakukan perlawanan kepada Portugis. Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap dengan sewenang-wenangnya. Hasil perlawanan yang didapat dari daerah Aceh dan Ternate terhadap Portugis. Aceh yang pertama berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan Portugis. 2, mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Sedangkan Ternate mendapatkan hasil perlawanan terhadap Portugis, yaitu benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitung. Akhirnya Portugis menguasai dan menetap di timur-timur.
ada beberapa tokoh daerah penting yang memimpin dengan perlawanan tokoh penjajahan. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin dari Makassar. Beberapa tokoh berjasa dalam memimpin perlawanan Belanda kolonial Belanda. Salah satunya ini ada gambar Sultan Hasanuddin. Ada yang pernah lihat tokoh ini? Ya ini gambar Sultan Hasanuddin ya. Jadi beliau ini sudah tinggal di Goa, Sulawesi Selatan lahir pada tahun 12 Februari 1631. Alasan beliau melakukan perlawanan terhadap Belanda yaitu karena Belanda atau VOC itu berupaya ingin menguasai daerah Goa, terutama Pelabuhan Sumber Opu untuk menerapkan sistem tanam paksa dan monopoli perdagangan. Bentuk perlawanan apa yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin ini? Yaitu Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC atau Belanda. Hasil perlawanan yang didapat oleh Sultan Hasanuddin, sayangnya beliau mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian Tungaya tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC atau Belanda. Mari kita simak tokoh-tokoh selanjutnya. Antasari dan Akhir Latiara Kapimura, Susila Maharaja, Sultan Agung Sriwijaya Belanda, selanjutnya selesai melihat materi tersebut, kita akan membentuk kelompok. Kita bagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok ini tadi kan sudah saya jabarkan masing-masing dari tokoh tersebut. Kalian menjabarkan tokoh-tokoh yang belum jabarkan. Setuju? Setuju. Jadi kita membagi 3 kelompok ya. Silakan untuk mereka. Nomor 1 boleh di sini, 2, 3, 8. Jadi ini akan menjadikan satu lembar pulsa yang akan kalian isi tentang masing-masing tokoh, tapi tidak boleh sama ya. Harus beda-beda. Guru kasih waktu 3 menit cukup ya untuk mendeskripsikan tokoh-tokohnya. Karena masing-masing kelompok tidak boleh sama, boleh diusulkan kelompok berapa? 1 mau tokoh siapa? Sultan Hasanuddin. Kelompok 2 Pangeran Antasari, dan kelompok 3 mau mengusulkan tokoh siapa? Pakimura. Sudah selesai? Dari kelompok 1 dulu boleh maju. Perwakilan. Menyebutkan tokoh siapa? Sultan Hasanuddin. Boleh dibacakan? Nama tokoh Sultan Hasanuddin asal daerah Goa, Sulawesi Selatan, lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Alasan melakukan perlawanan yaitu karena upaya VOC atau Belanda yang ingin menguasai Goa, terutama Pelabuhan Sumber Opu untuk menerapkan sistem monopoli perdagangan. Yang kedua, VOC melakukan tindakan provokatif dalam memblokade Pelabuhan Sumber Opu dengan memburu, menangkap dan merusak perahu-perahu orang-orang Bugis, Makassar dan yang lain untuk melemahkan posisi
David F. Bella. Nah, bentuk perlawanannya yaitu Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu dua untuk melawan VOC. Yang kedua, pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kewenangan VOC. Namun berhasil dikalahkan VOC. Nah, hasil perlawanannya yaitu mengalami kegagalan, terpaksa mengikuti perjanjian Bungaya tahun 1660 dengan mengakui adanya VOC di Kuba. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, tokoh siapa boleh maju? Oh, Pangeran Antasari sudah dijelaskan. Tokohnya yaitu Pangeran Antasari atau Leona Hayati Kesultanan Banjar merupakan rakyat tadi pada tahun 1727. Alasan melakukan perlawanan yang pertama, beliau melakukan monopoli dagang dalam Kesultanan Banjar. Yang kedua, menyempitnya wilayah kekuasaan Banjar karena perjanjian Belanda. Yang ketiga, Belanda turut campur dalam pemerintahan Banjar, termasuk dalam pemilihan pemimpin Banjar. Kemudian, poin kedua, bentuk perlawanan. Yang pertama, tanggal 25 April 1859, Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang kantor Batubara beserta perumahan milik Belanda yang ada di sekitarnya dengan cara dibakar. Yang kedua, melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan dan Bakal. Yang ketiga, melakukan penyelundupan senjata untuk mempersenjatai pasukan. Yang keempat, melakukan perang gerilya dan anggota kerajaan yang disertai benteng di pedalaman. Hasil perlawanan mengalami kekalahan. Pangeran Antasari meninggal pada umur 75 tahun, namun perlawanan terus berlangsung hingga beberapa tahun. Terima kasih. Tepuk untuk kelompok 3 sudah tentang nama siapa? Patimura. Maju kelompok Patimura. Nama kelompok Patimura asal daerah Maluku. Alasan melakukan perlawanan: 1. Menentang para guru di Maluku dengan dalih menggunakan. 2. Belanda tidak mau membela seperti rakyat Maluku. 3. Adanya kebijakan monopoli di Maluku oleh Belanda. 4. Kebijakan Belanda yang memberatkan dan menyengsarakan seperti keterbatasan penyerahan massa hasil rakyat. Untuk perlawanan, melakukan perlawanan dengan mengajukan kata-kata terjadi di sebelah bulan. 2. Melakukan menyebabkan benteng Dusmet serta menguasai daerah tersebut. 3. Mengalahkan sebuah serbuan Belanda yang ingin merebut kembali benteng Dusmet. Hasil perlawanan mengalami kegagalan. Belanda menangkap Patimura di daerah Tigrismoli dan Patimura dijatuhi hukuman dengan eksekusi di 3 kali. Pertanyaan untuk kita. Jadi, kenapa perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah ini banyak yang mengalami kegagalan? Karena salah satu sebabnya yaitu perlawanan yang dilakukan itu masih bersifat kedaerahan dan secara sendiri-sendiri. Yang kemudian perlawanan itu tidak akan kuat dan bisa diatur oleh para penjajah. Yang materi yang dijabarkan oleh Ibu semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan majalah bersama-sama.